Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, kita semua boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi kita semua yang hadir di tempat ini. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau menaikkan pujian Ku Masuk ke Ruang.
Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 3 hari yang lalu saya mendapatkan kabar dari seorang teman bahwa teman saya meninggal dunia. Kemudian 2 hari atau masuk ke hari ketiga, teman saya yang lain yang bersama-sama ada di asrama juga meninggal dunia. Istilahnya kemah mereka pada saat itu dipenuhi dengan duka cita, dengan tangisan, karena keluarga ini ditinggalkan oleh kepala keluarga yang memang menjadi hamba Tuhan dan yang menggembalakan jemaat. Jadi kadangkala duka cita memenuhi kemah setiap orang percaya. Duka cita seringkali hadir tanpa diundang. Namun pemazmur katakan ada suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Mazmur pasal 118 ayat 15a. 3, 2, 1. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Kita ulangi. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ini adalah satu pengakuan yang keluar dari mulut seorang raja yang bernama Daud. Dia seorang raja yang diurapi Tuhan dan tentu saja hidup di dalam kebenaran. Atau dikatakan Daud adalah orang benar di hadapan Tuhan. Sekalipun Daud pernah berbuat dosa, tetapi kemudian Daud juga berkata, Tuhan, selidikilah aku, apakah hidupku sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada saat Daud dalam posisi sebagai orang benar di hadapan Tuhan, dia berbuat dosa, dia berzina dengan Batseba. Namun pada saat itu dia mengaku dosa dan terus dia berkata, selidikilah aku ya Tuhan, apakah jalanku benar di hadapanmu. Keberdosaan yang Daud lakukan tidak semerta-merta menghapus keberadaan Daud sebagai orang benar. Dengan kata lain, orang benar di hadapan Tuhan suatu ketika mungkin jatuh dalam dosa, tetapi ada pertobatan yang dilakukan oleh orang benar yang jatuh ke dalam dosa. Kita perhatikan apa yang terjadi dalam kehidupan Daud. Saudara, di dalam Mazmur pasal 118 ayat yang ke-7, di sana dikatakan banyak orang yang membenci Daud. Ayat yang ke-5, di sana ada kata kesesatkan. Ayat 12, mereka mengelilingi aku seperti lebah, mereka menyala-nyala seperti api duri. Ayat 13, aku ditolak dengan hebat sampai jatuh.
Ini adalah ungkapan yang Daud katakan bahwa ada problem di dalam kehidupannya. Dia menjadi orang yang berkesusahan, menderita dan sengsara. Dia menjadi orang yang dibenci sesamanya. Dia menjadi orang yang terus diupayakan supaya hancur kehidupannya. Dia menjadi orang yang ditolak oleh orang banyak. Pada saat problema datang kepada Daud, jelas problema ini membawa pengaruh dalam kehidupan Daud, membawa pengaruh di kemah Daud. Kemah Daud ada duka cita, ada kesesakan, ada kesedihan karena problema yang dia alami. Kemudian dengan terjadinya problema dalam kehidupan Daud, Daud sadar bahwa dengan kekuatan sendiri dia tidak akan mampu mengatasi problema itu. Dia tidak memiliki kekuatan untuk terhindar, melepaskan diri dari problema yang dia alami. Jalan satu-satunya yang Daud lakukan adalah berseru kepada Tuhan. Memang orang benar pada saat mengalami kesusahan, kesesakan, pada saat orang lain membenci, pada saat orang lain akan menghancurkan kehidupan orang benar mempunyai jalan keluarnya, yaitu berseru kepada Tuhan. Seringkali kita berkata, saya sudah berseru kepada Tuhan, tetapi tidak ada pertolongan dari Tuhan. Saya sudah berseru dan berseru. Saya sudah menghabiskan waktu dengan berseru kepada Tuhan. Tetapi sampai saat ini belum ada pertolongan Tuhan. Daud pernah mengalami ketika dia berseru dan berseru kepada Tuhan. Ketika dia berpikiran problema datang karena dosa ada dalam kehidupanku, Daud pernah berkata, sepertinya aku terbuang dari Allah. Mari kita perhatikan dalam kitab Mazmur pasal 31 ayat 23. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Jadi pada saat Daud sedang menghadapi problema yang menyangkut tentang kematian yang akan dialaminya, dia berseru, dia berteriak kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Tetapi pada saat dia berteriak, pada saat dia berseru, pada saat dia menunggu jawaban dari Tuhan, Daud berkata, aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapanmu. Problema yang dialami oleh Daud membuat dia bingung. Dia tidak tahu jalan yang harus dia tempuh. Dan pada saat dia berseru kepada Tuhan, pada saat dia berteriak kepada Tuhan, dia juga dalam kebingungan. Kenapa
Allah tidak segera menolongku? Mengapa Allah tidak segera membebaskan aku dari problema yang terjadi? Sedangkan orang-orang terus berusaha membunuh dia. Orang-orang terus berusaha merusak kehidupan Daud. Dia bingung. Dan dia menyangka, sepertinya aku telah terbuang dari hadapan Tuhan. Sepertinya aku jauh dari Tuhan. Sepertinya aku sudah tidak layak di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, memang kadangkala kebingungan itu memunculkan pikiran-pikiran yang negatif tentang diri kita dan juga tentang Tuhan. Pada saat kebingungan karena permasalahan, bisa saja seseorang itu dia mengutuk dirinya, dia menyumpahi dirinya, dia mempersalahkan dirinya. Pada saat seseorang bingung, dia akan juga menyangka, memikirkan perkara yang tidak benar. Seperti Daud katakan, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi di ayat yang di bawahnya dikatakan, sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku. Inilah Allah yang kita sembah. Allah yang mendengar seru doa kita pada saat kita berkesesakan. Allah yang mendengar seru doa kita pada saat kita menderita. Allah yang mendengar seru doa kita pada saat orang lain akan merusak kehidupan kita. Dialah yang mendengar seru doa kita. Dan dia juga Allah yang akan mengabulkan doa-doa kita. Pemazmur dikatakan, aku berseru dalam kesesakan dan Tuhan menolong aku. Saudara, pertolongan bagi orang benar berasal dari Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kita, kita mengandalkan orang-orang lain supaya mereka menolong kehidupan kita. Kita mengandalkan orang lain supaya orang lain membebaskan kita dari permasalahan hidup. Tapi jelas, apa yang kita lakukan adalah tidak benar di hadapan Allah. Tidak akan mendatangkan kebahagiaan bagi kita. Sebab Nabi Yeremia juga berkata, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Berbahagialah orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang berharap kepada Tuhan. Seringkali problema yang sedang kita hadapi, kita memiliki satu keinginan melepaskan diri dari problema. Kita berharap kepada orang lain. Justru itulah yang juga tidak membahagiakan kehidupan kita. Justru itulah yang akan membawa kita kepada kesusahan yang lebih jauh. Sebab di dalam Yeremia juga dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jangan sampai kita sudah mempunyai problema, diikat oleh problema, dan kita salah melangkah. Kita berharap kepada Tuhan, kita mempercayakan diri kepada Tuhan. Di sana akan lahir ketidakbahagiaan yang akan terus merusak kehidupan kita. Jadi jangan sampai problema dalam kehidupan kita terus akan merusak kehidupan kita.
dan kita tidak bahagia dengan problema yang sedang kita hadapi. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Daud berseru kepada Tuhan, Tuhan, tolong aku, lepaskan aku dari kesesakan, lepaskan aku dari musuh-musuhku, lepaskan aku dari kehancuran yang mereka sedang rencanakan bagi diriku. Tuhan mendengar seruan orang-orang benar. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, yang dimaksud dengan orang benar di dalam kitab Taurat, mari kita baca di dalam kitab Ulangan. Ulangan pasal 6 ayat 25. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan, dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Di dalam hukum Tuhan dikatakan, siapakah orang benar? Orang benar adalah orang yang melakukan segala perintah Tuhan dengan penuh kesetiaan. Itulah yang dikatakan sebagai orang benar. Selalu melakukan perintah Tuhan dengan kesetiaan. Artinya pada saat Tuhan memberikan perintah, dia terus melakukan perintah itu tanpa kerutuan, tanpa keluh kesah, tanpa bantahan kepada Tuhan. Saudara, seringkali dalam kehidupan kita, kalau Tuhan memberikan perintah, kita berkata, perintah Tuhan harus disesuaikan dengan keadaanku. Artinya kita akan menerima perintah Tuhan kalau perintah Tuhan itu menyenangkan hatiku. Aku akan menerima perintah Tuhan kalau perintah itu membawa kebahagiaan bagiku. Tetapi kalau perintah itu Tuhan itu membuat aku capek, membuat aku letih lesu, membuat aku hidup terus menerus mengalami kekurangan, maka aku tidak akan mengikuti perintah Tuhan. Ulangan pasal 6 ayat 24, Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, Daud dikatakan sebagai orang benar di hadapan Tuhan karena dia melakukan segenap perintah Tuhan dengan setia. Daud dikatakan benar sebagai orang benar karena dia melakukan ketetapan Tuhan dan takut akan Tuhan. Pada saat dia dikatakan sebagai orang benar, di sanalah karya Allah terjadi dalam kehidupan Daud. Dengan kata lain, pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan orang-orang benar. Karya Tuhan akan terjadi dalam kehidupan orang-orang benar. Daud berkata, tangan kanan Tuhan
berkuasa untuk memulihkan, untuk meninggikan kehidupanku. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Jadi pada saat Daud mengalami problema yang menekan kehidupannya, yang akan menghancurkan kehidupannya, Daud berseru sebagai orang benar di hadapan Allah. Walaupun dia sempat mengatakan Allah membuang dia, namun pada saat yang indah, Daud berkata, tangan Tuhan, tangan kanan Tuhan yang menolong aku. Kita kembali ke Mazmur pasal 118 ayat yang ke-15. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Dikatakan tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan melambangkan kedaulatan Tuhan yang maha kuasa. Artinya pada saat seseorang berseru kepada Tuhan dalam kehidupannya sebagai orang benar, maka kedaulatan Tuhan yang maha kuasa akan dinyatakan dalam diri orang benar itu. Kedaulatan Tuhan yang maha kuasa dinyatakan dalam kehidupan Daud. Daud ditolong oleh Tuhan dan dia berkata, tangan kanan Tuhan. Kedaulatan Tuhan terjadi dalam kehidupan Daud. Tangan Tuhan mengusir para musuh-musuhnya. Tangan kanan Tuhan juga melambangkan tentang serangan, tentang ganjaran. Artinya Allah akan melakukan serangan kepada musuh-musuh Daud. Allah akan melakukan serangan kepada orang-orang yang membenci Daud. Allah akan memberi ganjaran kepada mereka yang tidak berbuat baik kepada Daud. Jadi pada saat Daud berkata tangan kanan Tuhan yang menolong dia, berarti pada satu pihak Tuhan menyatakan kedaulatannya yang maha kuasa dalam diri Daud. Pada pihak lain Tuhan menyerang musuh-musuh Daud. Pada pihak lain Tuhan menghancurkan musuh-musuh Daud. Ketika tangan kanan Tuhan terulur bagi kita, Dia akan memulihkan kehidupan kita. Dia akan memperbaiki kehidupan kita. Terlebih dari itu, segala bentuk kekacauan yang sengaja didatangkan kepada kita akan dihalau oleh Tuhan. Jadi kita harus mengharapkan pertolongan yang daripada Tuhan. Dan kita harus mengharapkan tangan kanan Tuhan terulur bagi kita. Supaya ada pemulihan dalam kehidupan kita. Dan supaya segala sesuatu yang tidak baik Tuhan usir dari kehidupan kita. Ini merupakan satu bukti pengakuan dalam diri Daud. Bahwa tanpa Tuhan aku tidak bisa lepas dari kesesatan. Tanpa Tuhan tidak akan lepas daripada usaha-usaha musuh yang akan menghancurkan kehidupannya. Kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita sangat membutuhkan tangan kanan Tuhan untuk menolong kehidupan kita. Yang harus kita lakukan, jadilah orang benar di hadapan Tuhan. Bentuk kehidupan ini menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Seperti dalam perjanjian lama tadi,
Orang yang benar adalah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Orang yang tunduk dan taat kepada perintah-perintah Tuhan. Dan melakukannya setiap saat dengan penuh kesetiaan. Kesanalah pertolongan Tuhan akan datang. Di sanalah tangan kanan Tuhan akan bekerja. Jika pada saat ini kita belum merasakan, belum mengalami pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, perlu kita berkata, Tuhan, selidikilah aku. Apakah jalanku benar di hadapan-Mu? Apakah aku tidak melakukan firman-Mu? Yesaya berkata, yang menjadi pemisah antara Tuhan dan engkau adalah dosa dalam kehidupan kita. Yang menyebabkan Tuhan tidak mendengar seru doa kita adalah segala kejahatan kita. Jadi perlu kita berupaya terus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Seperti yang Daud alami, karena dia sebagai orang benar, maka Tuhan bekerja menolong dia. Dan setelah Tuhan bekerja, Daud berkata, suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Amin. Jadi kemah tempat Daud tinggal tidak diisi oleh kesesakan hidup, tidak diisi oleh ketakutan, tidak diisi oleh kekhawatiran, tidak diisi oleh kegalauan hati, tetapi diisi oleh sorak-sorai dan kemenangan. Ini adalah pengalaman yang Raja Daud alami. Dengan kehidupannya sebagai orang benar, maka di dalam kemahnya, di dalam rumahnya ada sorak-sorai dan ada kemenangan. Sorak-sorai berarti suara teriak dan pekik yang ramai. Dan juga di sana ada tanda orang itu bergembira. Artinya pada saat Daud mengalami problema yang menyerang pribadinya, menyerang dirinya sendiri, ketika Tuhan menolong dengan tangan kanan Tuhan, Daud berkata, suara sorak-sorai bukan hanya ada pada mulutku. Suara kemenangan bukan hanya keluar dari mulutku, tetapi seluruh anggota keluargaku pun akan bersorak-sorai dan berteriak kemenangan. Jadi pada saat Daud mengalami problema, dia berseru kepada Tuhan. Tuhan menjawab seru doanya. Tuhan bekerja melepaskan dia dari problemanya. Daud mengatakan, sorak-sorai dan kemenangan ada di dalam kemah orang-orang benar. Jadi bukan hanya Daud yang bersorak-sorai dan berkemenangan. Seluruh anggota keluarga Daud juga bersorak-sorai dan berkemenangan. Bukan hanya untuk keluarga Daud saja, bukan hanya untuk pribadi Daud saja, tetapi untuk saudara dan saya. Tuhan menginginkan dalam kemah kita, dalam rumah kita, ada suara sorak-sorai dan suara berkemenangan. Seringkali kita memenuhi rumah kita, kemah di mana kita tinggal, kita penuhi dengan tangisan. Kita penuhi dengan kekhawatiran. Kita penuhi dengan ketakutan. Kita penuhi dengan keluhan. Kita penuhi dengan kekacauan rumah tangga. Kita penuhi dengan kebencian satu dengan yang lain. Kita penuhi dengan penolakan dalam kehidupan berkeluarga satu dengan yang lain.
seringkali kita memenuhi rumah tangga kita dengan hal yang demikian. Seringkali keluarga kita dipenuhi dengan hal yang demikian. Sebenarnya yang Allah inginkan dalam diri kita adalah sorak-sorai dan kemenangan. Sebenarnya yang Allah inginkan dalam kehidupan keluarga kita adalah sorak-sorai dan hidup berkemenangan. Itu yang Allah inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Kemah berbicara tentang tempat kediaman seseorang, keluarga dan keturunan. Artinya pada saat Daud dilepaskan dari problema, Daud dilepaskan dari kematian yang dirancangkan oleh musuh-musuhnya. Daud mengalami pertolongan Tuhan. Dan dia berkata, sorak-sorai dan kemenangan ada dalam kemah orang-orang benar. Daud mengalami ini. Keluarga Daud mengalami ini. Dan dikatakan, di dalam kemah itu juga ada keturunan Daud. Artinya mulai dari Daud menjadi orang yang bersorak-sorai dan berkemenangan di dalam kemahnya. Anggota keluarga Daud menjadi orang-orang yang bersorak-sorai dan berkemenangan. Anak cucu Daud, keturunan Daud seterusnya adalah orang-orang yang ditetapkan oleh Tuhan menjadi keluarga yang bersorak-sorai dan berkemenangan. Kita termasuk orang yang di dalamnya. Orang-orang yang akan menerima sorak-sorai dan kemenangan dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam keluarga kita, dalam kehidupan keturunan kita. Mereka akan menjadi orang yang bersorak-sorai dan berkemenangan di dalam rumah mereka masing-masing. Jadi dengan kata lain, perilaku kehidupan pribadi kita bisa membawa efek yang positif bagi keluarga kita, bisa membawa efek yang positif bagi keturunan kita. Dan Allah tidak berkata keturunan ketiga, keturunan keempat, tetapi seluruh keturunan yang hidup benar di hadapan Allah, mereka akan bersorak-sorai dan hidup berkemenangan. Ini menjadi kerinduan kita semua, saudara. Mari, jika dalam rumah tangga kita diisi dengan penolakan satu dengan yang lain, diisi dengan perselisihan, diisi dengan kekacauan, diisi dengan keluhan gerutuan, diisi dengan tangisan, rubah semuanya itu. Masukkan suara sorak-sorai dan kemenangan dalam rumah kita masing-masing. Bagaimana caranya? Jadilah orang yang terus benar di hadapan Tuhan. Jadilah orang yang terus mendengar dan melakukan firman Tuhan. Maka pada saat kita berseru, Tuhan akan menolong kita. Setelah pertolongan Tuhan terjadi, dengan otomatis jiwa kita akan bersorak-sorai karena pertolongan Tuhan. Otomatis jiwa akan berkata, aku adalah umat pemenang, orang yang berkemenangan. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 25 dan 24, bagaimana orang benar itu ditentukan oleh sikap hidup mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan.
Kemudian kita perhatikan dalam perjanjian baru apa yang dikatakan sebagai orang-orang benar. Kita perhatikan kitab Roma, kitab Roma pasal 3 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Paulus mengatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Hanya oleh kasih karunia Tuhan orang-orang dibenarkan oleh Tuhan. Hanya kasih karunia Tuhan saudara dan saya menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Karena lewat pengampunan dosa dan penebusan dosa, itu merupakan kasih karunia Tuhan yang kita terima. Jadi tidak semua manusia yang berkata saya benar, saya adalah orang benar. Orang benar adalah orang yang memiliki kasih karunia Tuhan dalam kehidupannya. Orang yang mengalami pengampunan dosa dan penebusan dosa. Orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dikatakan sebagai orang-orang benar. Mereka lah dan kepada mereka lah Allah akan memberikan sorak-sorai dan kehidupan yang berkemenangan. Orang benar adalah orang yang sudah dibenarkan oleh Allah karena penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Tetapi tidak cukup hanya dikatakan saya sebagai orang benar karena saya sudah ditebus, diampuni dosa. Kita harus menjadi orang benar yang memiliki karakter di hadapan Tuhan. Artinya tidak menjadi orang benar yang begitu-begitu saja. Harus ada kelanjutannya. Menjadi orang benar yang memiliki karakter, memiliki kepribadian yang di dalamnya juga menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang benar. Mari kita perhatikan karakter apa yang harus ada dalam kehidupan orang benar. Kitab Efesus pasal 4 ayat 20 sampai dengan 24. Demikian dikatakan firman Tuhan. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya dan nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Orang benar yang dibenarkan oleh Allah karena pengampunan dosa dan penebusan dosa yang dilakukan Kristus harus memiliki karakter. Karakter yang dimaksud di sini adalah karakter yang tidak berpola kepada dunia, namun berpola kepada pengajaran firman Tuhan. Seperti Rasul Paulus katakan, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini,
tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Manusia baru, orang benar adalah orang yang memiliki kemampuan, memiliki pemikiran, memiliki hati yang mampu mengubah kehidupannya supaya tidak serupa dengan dunia ini. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, orang benar adalah orang yang dikatakan sebagai manusia baru. Manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah. Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Artinya sebagai orang benar, kita harus memiliki karakter, memiliki kepribadian yang serupa dengan gambaran Yesus Kristus, serupa dengan apa yang Allah inginkan. Sebab orang benar, orang yang mengenakan manusia baru diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran. Jadi orang benar harus hidup di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kekudusan di sini, bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Relasi kita dengan Tuhan harus tidak berkeputusan, harus terus menerus. Itulah relasi kekudusan yang sesungguhnya. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang-orang benar seperti yang Rasul Paulus katakan adalah mereka yang akan hidup, yang mengeluarkan suara sorak-sorai dalam mulutnya dan suara berkemenangan dari mulutnya. Bukan hanya dia pribadi, tetapi seluruh anggota yang ada di rumahnya akan bersuara, bersorak-sorai dan kemenangan. Bukan hanya anggota rumahnya saja, seluruh keturunannya yang benar di hadapan Allah juga akan bersorak-sorai dan berkemenangan. Posisi kehidupan kita pribadi menentukan orang-orang yang ada di dalam rumah kita. Posisi kehidupan pribadi kita sebagai orang benar akan menentukan langkah keturunan kita, sehingga mereka menjadi orang yang bersorak-sorai dan berkemenangan. Tentu sebagai seorang yang benar di hadapan Tuhan, kita tidak ingin hanya kita yang bersorak-sorai, kita yang bergembira dalam kehidupan ini, kita berkemenangan dalam kehidupan ini. Tentu kita ingin seluruh anggota keluarga kita juga bersorak-sorai dan berkemenangan. Tentu kita juga ingin anak kita, keluarga mereka menjadi orang yang bersorak-sorai dan berkemenangan. Kita juga ingin melihat cucu kita menjadi orang yang bersorak-sorai dan berkemenangan. Mari saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, bentuklah diri ini menjadi orang yang benar. Bukan apa yang saya katakan, saya adalah orang benar. Tetapi kita berkata, saya adalah orang benar sesuai dengan firman Tuhan. Maka pada saat kita berteriak kepada Allah, pada saat kita berseru kepada Allah, tangan kanan Allah melakukan keperkasaan. Tangan kanan Allah meninggikan kehidupan kita.
Bukan hanya kita yang akan merasakan, sehingga kita bersorak-sorai, berkemenangan karena dilepaskan dari problema. Tetapi anak kita, cucu kita, dan keturunan kita yang keberapa, juga mulut mereka akan dipenuhi dengan sorak-sorai dan berkemenangan. Jadilah orang benar seturut firman Tuhan. Sekian firman Tuhan.
Engkau berdoa bagi kami semuanya ya Tuhan. Biar menjadi orang benar yang berkarakter, selalu hidup sesuai dengan firman Allah, sehingga suara sorak-sorai, suara kemenangan di dalam kemah-kemah kami, ada di dalam rumah kami, ada di dalam rumah tangga kami. Roh Kudus, tolonglah kami senantiasa. Roh Kudus, berikan kepada kami kekuatan, kuasa, agar kami terus hidup sebagai orang-orang benar yang melakukan perintah-perintah Tuhan. Sehingga firman yang sudah kami dengarkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami menjadi orang yang terus bersorak-sorai dan berkemenangan dalam diri kami, keluarga kami, keturunan kami. Haleluya. Terpujilah, terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biar kuat kuasa Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kami, mengarahkan kami, menguatkan kami untuk selalu hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, terimalah damai sejahtera anugerah berkat Tuhan, cinta kasih Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai dari tempat ini, perjalanan kita menuju rumah kita masing-masing. Kita disertai semuanya, bahkan selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.